Bowet diundang ke sebuah pernikahan temannya yang bernama Nisa. Ketika dia sudah sampai di lokasi, Bowet bertemu dua pintu dengan tulisan pintu pertama untuk keluarga laki-laki dan pintu kedua untuk keluarga perempuan. Dan Bowet pun masuk ke pintu kedua. Setelah berjalan beberapa langkah, Bowet bertemu dua pintu lagi. Satu tertulis untuk pintu laki-laki dan pintu kedua untuk tamu wanita. Jelas Bowet langsung masuk ke pintu pertama. Tidak lama keluar dari pintu tersebut, Bowet bertemu pintu pertama dengan tulisan untuk yang membawa kado dan pintu kedua untuk yang tidak membawa kado. Sambil malu-malu, Bowet masuk lewat pintu kedua. Setelah berjalan beberapa langkah lagi, Bowet bertemu dengan dua pintu lagi, yang satu tertulis untuk yang membawa amplop, dan yang pintu kedua tertulis untuk yang tidak membawa amplop. Sambil tertawa terbahak-bahak, Bowet pun masuk pintu kedua. Setelah dibuka pintu kedua, ternyata dia sudah di jalan raya. Bimo merupakan anak kelas 1 sekolah dasar. Selain mendapat peringkat pertama di kelasnya, Bimo juga cukup tampan. Meski begitu, Bimo memiliki satu kebiasaan buruk yang hanya diketahui teman-teman sekelasnya. Kebiasaan itu adalah Bimo sering tak menggosok gigi. Suatu hari saat ibu wali kelas Bimo tengah mengajar di kelasnya. Bimo, tadi pagi tidak gosok gigi ya? Alangkah kagetnya si Bimo. Dia berpikir siapa dari teman-temannya yang mengadu pada ibu wali kelasnya itu tentang kebiasaannya. Kok ibu guru bisa tahu? Coba lihat, ada sisa sayur di gigimu. Kalau begitu, ibu salah. Tadi pagi saya sarapan nasi goreng pakai telur dadar. Terakhir saya makan sayur 3 hari yang lalu. Suatu ketika, sejumlah murid salah satu kelas di SD sedang menjalani pelajaran agama. Dengan penuh semangat, seorang guru bernama Udin sedang memberikan pelajaran yang membahas mengenai surga. Sang guru lantas memberikan pertanyaan kepada seluruh muridnya. "Anak-anak, siapa yang mau masuk surga?" tanya Udin. "Saya, Pak." "Saya," teriak seluruh murid. Dari seluruh anak yang mengajukan diri, rupanya ada satu murid bernama Ucok tidak ikut berteriak. Hal itu membuat sang guru kembali bertanya, "Yang mau masuk surga tunjukkan tangan." Tanya Udin lagi. "Saya," teriak para murid berlomba-lomba mengangkat tangannya. Lagi-lagi, Ucok tetap diam tak bergeming. Dia pun kembali bertanya, "Yang mau masuk surga ayo berdiri." Mendengar itu, seluruh murid berdiri, kecuali Ucok yang tetap diam dan malah disibukkan dengan bukunya sendiri. Merasa ada murid yang tak bersemangat, Udin pun menghampiri Ucok dan bertanya, "Cok, kamu mau masuk surga enggak?" "Mau dong, Pak," jawab Ucok. "Terus kenapa kamu enggak berdiri? Memangnya mau berangkat sekarang, Pak?" Seorang istri sedang merasa jengkel dengan suaminya. Kenapa sih kamu nggak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini? Aku kan udah bilang sayang, tapi kamu aja yang nggak dengerin nggak ngerti. Emang dulu kamu bilang apa ke aku? Aku bilang ya sayang, cuman kamu satu-satunya yang kumiliki dan kupunya di dunia ini. Kamunya malah jawab so sweet. Mau kemana kamu, Din? Tarawih lah biar dapat pahala. Emang lu? Alah bilang aja lu mau nyolong sandal. Kalau ngomong mulutnya dijaga ya, untung bulan Ramadan. Kalau enggak, udah gua gampar lu Sam. Ya maaf, Din. Lah terus kenapa itu sandal nggak lu pakai tapi malah ditenteng? Ya ini mau gua tuker soalnya yang kemarin kekecilan. Hehehe. Wow, dasar lu Udin.